pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat, tepatnya pada 14 April 2023 dengan sari berita pagi ini. Bupati Sika launching beras cadangan pemerintah untuk bantuan sosial pangan. Guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, Kemendikbudristek terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya menertibkan Permendikbud pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara. Pendengar, Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI melaunching bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk 37.749 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan se-Kabupaten Sika. Berikut laporan Lady Badin. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sika, Dr. Andus Ambrosius Peter MSI, Kepala Perum Bulog Kabupaten Sika dan Manajer Eksekutif PT Pos Indonesia pada hari Kamis 13 April 2023 kemarin meluncing beras bantuan cadangan pangan pemerintah untuk 37.749 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan se-Kabupaten Sika. Launching bantuan beras cadangan pangan pemerintah tersebut berlokasi di Aula Kantor Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur. Dalam sambutannya, Robi Idong mengatakan bantuan beras cadangan pemerintah diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS pada Dinas Sosial Kabupaten Sika. Sampai dengan pemerintah menyalurkan bantuan ini, itu berarti memang keadaan kita dari situasi global seluruh dunia itu mengalami krisis pangan. Ya, kenapa harga beras di Indonesia itu naik? Ya, karena ada gangguan rantai pasok pangan akibat COVID dan juga perang Rusia Ukraina. Jadi mereka melakukan semacam embargo, mereka hentikan gandum ke Eropa, mereka hentikan stok. Jadi krisis pangan karena orang Eropa kekurangan dan gantinya mereka membeli beras dari Vietnam dan negara Asia, sehingga beras-beras kita ini juga tersedot ya ke negara lain. Bupati Robi Idong juga memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sika untuk mengecek warga masyarakat yang belum terdata dalam bantuan tersebut dengan kategori tidak mampu atau setidaknya kehidupan ekonomi sama dengan para penerima manfaat agar didata dan segera diajukan ke kementerian untuk bantuan yang sama. Penyaluran cadangan pangan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan bantuan pangan agar mengurangi beban pengeluaran masyarakat di masa krisis dengan melonjaknya harga beras, di mana pelaksanaan bantuan itu dilaksanakan untuk 3 bulan dengan alokasi dari bulan Maret sampai Mei 2023 dan masyarakat akan menerima per bulan itu sebanyak 10 kg. RRI ND Lady Badin melaporkan. Guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terus melakukan berbagai upaya, salah satunya menertibkan Permendikbud pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Program ini bahkan telah membantu memberikan rasa aman bagi mahasiswa di beberapa universitas. Laporan disampaikan Veranda Garus. Sejak diterbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (PPKS), sudah terdapat satuan tugas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di seluruh perguruan tinggi negeri di tanah air. Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan, apapun jenis dan bentuk kekerasan terhadap siapapun harus dihapus dari lingkungan pendidikan. Tugas utama dari anggota Satgas PPKS adalah untuk menciptakan rasa percaya dan aman di antara seluruh mahasiswa. Nadiem juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan generasi muda untuk bergerak bersama dengan Kemendikbudristek menciptakan ruang aman bersama di kampus. Fenomena kekerasan seksual ini sudah di semua kampus sudah ada situasi ini. Ya, dan itulah alasannya kita harus mengambil posisi sebagai pemerintah untuk melindungi
mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, dan tenaga pendidik kita dari kekerasan seksual. Sementara itu, Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Subiyantoro mengungkapkan, praktik baik yang telah dilakukan adalah dengan membuka ruang diskusi secara langsung di area kampus, serta mengadakan talk show, seminar, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selama 2 tahun terakhir ini kita telah mendorong dan membantu pembentukan Satgas di perguruan tinggi, dan alhamdulillah pada akhir tahun 2022 telah terbentuk Satgas PPKS di seluruh perguruan tinggi negeri, kurang lebih 121 perguruan tinggi negeri, baik, dan memasuki periode 2023 ini target kita adalah perguruan tinggi swasta, karena ini buah mandat dari Permendikbud untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari praktek kekerasan seksual. Permendikbudristek PPKS ini yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan PPKS yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus, serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang Bajawa memastikan bahwa sebelum Hari Raya Lebaran kegiatan pendistribusian bantuan sosial pangan sudah di-launching. Reporter kami Suimam berikut melaporkan selengkapnya untuk Anda. Kepala Perum Bulog Cabang Bajawa Elita J. Mautang kepada RRI Kamis 13 April 2023 mengatakan dengan stok beras yang ada di gudang, pihaknya akan mengutamakan pendistribusian bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terdaftar terutama di Kecamatan Bajawa. Dijelaskan, penerima bantuan sosial pangan di Kabupaten Ngada berjumlah 12.117 kepala keluarga KK tersebar di 12 kecamatan dengan rincian masing-masing penerima sebanyak 30 kg untuk 3 bulan, yakni Maret, April, dan Mei. Stok ini diutamakan untuk pelayanan bantuan pangan karena sementara sudah disampaikan dari pusat bahwa ada bantuan pangan kepada masyarakat. Masing-masing masyarakat penerima itu menerima 10 kilo selama 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Jadi satu keluarga menerima 30 kilo. Menurutnya, penyaluran bantuan sosial pangan akan dipercepat sebelum Hari Raya Lebaran karena stok yang ada sudah disiapkan untuk kegiatan tersebut. Kami ada stok sehingga mau untuk Ngada ini kami rencana launching sebelum Lebaran untuk Kecamatan Bajawa. Lanjut Elita, stok beras yang ready di gudang saat ini kurang lebih 100 ton dan dalam waktu dekat juga akan masuk di gudang ada sebanyak 1.500 ton. Ditambahkan, stok 1.500 ton ini akan diutamakan pelayanan bantuan pangan, operasi pasar, stok cadangan dalam penanganan bencana alam, dan untuk pelayanan TNI Polri. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Tingginya persentase stunting dan angka kematian ibu dan juga bayi menjadi indikator kunci untuk menilai derajat kesehatan suatu daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah harus mendapatkan dukungan dan juga kolaborasi semua pihak yang peduli terhadap masalah stunting, kesehatan, khususnya ibu dan juga anak di Kabupaten ND, termasuk peran media untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Menyikapi permasalahan stunting, Aki AKB Dinkes Kabupaten ND gelar pembentukan dan juga evaluasi jejaring screening layak hamil Ken dan Stunting tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aries Dwi Lestari melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Saja Francisca, mengatakan bahwa jumlah kematian ibu di Kabupaten ND selama tahun 2022 sebanyak 10 orang, sementara kematian bayi sebanyak 52 orang. Dijelaskan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting, AKI dan juga AKB, diantaranya pembentukan desa siaga namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sehingga melalui kegiatan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening bertujuan untuk menekan berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi.
Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad saat membuka kegiatan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, CAN dan juga stunting yang berlangsung di Aula Hotel Satar BC mengatakan bahwa rapat pembentukan dan evaluasi merupakan salah satu langkah yang tepat bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat langsung mengatasi persoalan kesehatan dan juga mengevaluasi sejauh mana tantangan yang ditemukan dalam mengatasi persoalan kesehatan. Dijelaskan khusus masalah stunting, upaya dan juga kerja keras dalam percepatan penanganan dan juga penurunan stunting sudah cukup baik, yang mana pada tahun 2022 angka stunting penurunannya mencapai 8,9%, sementara pada Februari 2023 angka stunting kembali mengalami penurunan mencapai 5,9%. Target untuk menurun angka stunting di wilayah Kabupaten ND merupakan kerjasama komponen yang harus memiliki peran dan juga tanggung jawab bersama. Kegiatan rapat pembentukan dan evaluasi ini menjadi salah satu langkah yang sangat tepat bagi semua pemangku penting untuk bisa terlibat langsung dalam seluruh kegiatan mengatasi persoalan kesehatan dan evaluasi sejauh mana tantangan yang ditemukan dalam mengatasi persoalan kesehatan dan melihat peluang yang bisa menjadi strategis mengatasi persoalan. Bupati Jafar menegaskan yang menjadi perhatian serius saat ini adalah kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan stunting. Bupati Jafar mengingatkan kepada semua peserta yang hadir, walaupun setiap tahun angka stunting mengalami penurunan, upaya tersebut tetap konsisten, terutama upaya untuk pencegahan lahirnya bayi stunting, dan pastikan ibu hamil terdata dengan baik dan dikawal dari awal kehamilan hingga melahirkan di fasilitas kesehatan. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad bersama jajaran melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Bongawani ND. Dipastikan jelang Hari Raya Idul Fitri, tidak ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan Rovinus Vula. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad bersama jajaran melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Bongawani ND. Dipastikan jelang Hari Raya Idul Fitri tidak ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dari hasil pantauan, Bupati Jafar mengatakan bahwa jelang Hari Raya Idul Fitri tidak ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dalam wilayah Kota ND. Kondisi harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang dijual di pasar maupun pedagang besar saat ini relatif stabil. Jika ada komoditi atau barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan atau ada spekulan yang bermain secara sepihak, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Bupati Jafar menjelaskan saat ini akses transportasi laut baik udara dan darat menuju Kabupaten ND sangat normal. Maka pasokan kebutuhan pokok masyarakat sangat terjamin sehingga harga barang kebutuhan pokok tetap stabil jelang Hari Raya Idul Fitri. Karena gerakan ini gerakan menyeluruh, Pak. Se-Indonesia itu masing-masing pertahanan daerah masing-masing. Misal contoh, Surabaya ditahan di Surabaya. Ya, kemudian ini tahan dia punya. Tergantung transportasi. Atas Surabaya ini lancar, Pak. Lancar. Artinya apa? Ini tidak mungkin ada lagi. Ini jaminan dari Bupati ini. Karena Surabaya, wali kota Surabaya, dia cek juga. Ya. Kemudian ini kita cek berapa. Kita punya transportasi Surabaya ini lancar, Pak. Kapal Roro H-23 dia sudah datang. Jadi dipastikan mudah-mudahan menjalan itu sudah datang. Lanjut Bupati Jafar, pemerintah Kabupaten ND juga akan menggelar pasar murah selama 2 hari untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat sekaligus langkah pencegahan inflasi di Kabupaten ND. Saat memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Bongawani secara langsung, Bupati Jafar menanyakan kepada para pedagang harga jual kebutuhan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, bawang, cabai serta sayur tersedia dan stoknya mencukupi dengan harga stabil. RRI Rovinus Vula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur menjadikan Festival Balenagi di Larantuka sebagai momen untuk membangun daerah menjadi lebih baik.
Ferry Soo berikut melaporkan. Mari datang dan temukanlah Flores Timur Larantuka sebagai rumah bersama. Festival Balenagi merupakan salah satu acara kepariwisataan di NTT yang masuk dalam karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023 lewat tema yang diusung Kita Lama Holot, Engkau Lama Holot, Torang Hatu Lama Holot. Pemerintah daerah Flores Timur mengajak masyarakat, khususnya anak daerah di luar Flores Timur, untuk menguatkan dan memikirkan cara untuk membangun Flores Timur menjadi lebih baik. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Festival Balenagi tak terpisahkan dengan ritus Semana Santa, di mana Balenagi atau pulang kampung merupakan langkah bijak dalam melestarikan adat istiadat, dan berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi masyarakat. Balenagi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ritus Semana Santa, di mana Balenagi pulang kampung merupakan langkah yang tepat dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan menambah lama tinggal para pesejarah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat luas untuk hadir dan memeriahkan Festival Balenagi 2023 agar dapat bersinergi melestarikan adat budaya Indonesia. Akhir kata, saya berharap event ini dapat berjalan lancar serta berkontribusi dalam memajukan ekonomi nasional demi terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Mari kita dukung terus potensi kreativitas daerah. Sementara koordinator acara Festival Balenagi, Sylvester Hurin, di sela-sela acara pameran UMKM kepada RRI mengatakan, momentum Festival Balenagi ini menjadi kesempatan pemerintah bersama semua pihak untuk sama-sama berkolaborasi membangun daerah Flores Timur yang berdampak pada pertumbuhan transfer pengetahuan, skill, pengalaman, dan pertumbuhan ekonomi di Flores Timur. Festival Balenagi ini pada prinsipnya pulang kampung ya. Pulang kampung itu di satu pihak ada kerinduan untuk kembali ke kampung, tapi di pihak lain pulang untuk melihat seperti apa kondisi kampung dulu, hari ini dan ke depan, dan apa kontribusi sesungguhnya dari terutama orang Lama Holot Flores Timur sebagai anak tanah. Dan momentum Festival Balenagi ini menjadi kesempatan bersama gotong royong pemerintah, masyarakat penyelenggara, komunitas kreatif, komunitas orang muda, seni budaya, dan berbagai kalangan untuk sama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk merayakan dan membangun daerah ini dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif. Mari datang dan temukanlah Flores Timur Larantuka sebagai rumah bersama, rumah kita semua, rumah di mana kebersamaan, toleransi, kekeluargaan itu menjadi ciri khas, menjadi milik kita semua. Festival Balenagi 2023 berlangsung di Taman Kota Felix Fernandez selama 5 hari 11 hingga 15 April 2023. Dalam pelaksanaannya, festival ini memiliki subtema setiap harinya, yakni sejarah Nagi pada hari pertama, Nagi sebagai rumah bersama di hari kedua, regenerasi budaya Lama Holot untuk kaum muda di hari ketiga, warna-warni florata di hari keempat, dan musik kreatif di hari terakhir. Pantauan RRI pada hari kedua, warga masyarakat ramai mengunjungi stand-stand pameran produk UMKM, di mana ada sekitar 67 pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Sika, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Lembata, dan Kota Kupang. Selain memamerkan produk tenunan lokal NTT, anyaman kuliner, ada juga komunitas pemuda kreatif dengan produknya mulai dari kopi, pencinta alam, pelestari budaya, serta hiburan live musik. RRI Ende, Ferry Soo melaporkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.